Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebaik-baiknya, lebih baik daripada tahun kemarin. Karena kita tidak tahu tahun depan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang sama. Umur manusia tidak ada yang tahu apakah sampai atau tidak. Semua hanya kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang meninggal selalu dibungkus pakai kain namanya kain kafan. Kenapa orang dibungkus yang meninggal pakai kain kafan? Karena meninggal datangnya kafan-kafan. Tidak pernah ada orang yang tahu apakah sampai atau tidak. Kalau kita melihat dan memperhatikan bulan Ramadan dari sisi keutamaan, rasanya tidak ada habis-habisnya kita membicarakan tentang fadilah keutamaan bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Manusia seperti malaikat yang turun dari langit. Begitu mudahnya, begitu ringannya kita melaksanakan ibadah. Begitu ikhlasnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda rasanya dengan di luar bulan suci Ramadan. Rasanya begitu berat kita melaksanakan ibadah itu. Tapi ketika di bulan Ramadan kita bangun tengah malam, makan sahur di pagi hari menjelang terbit fajar, dilanjutkan lagi dengan sholat subuh berjamaah, kemudian menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di Indonesia kurang lebih 13,5 jam kita menahan lapar dan haus. Tapi begitu ridho, begitu ikhlas. Tidak ada paksaan sedikit pun. Begitu ringan kita melaksanakan. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Kita puasa Senin Kamis begitu beratnya. Inilah hikmah keutamaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya kalau kita berbicara tentang fadilah keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan yang begitu banyak. Di antaranya ada 5 yang utama di bulan suci Ramadan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bulan Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan di dalamnya ada kewajiban berpuasa. Tidak ada ibadah yang wajib berpuasa selama 1 bulan kecuali bulan suci Ramadan. Yang merupakan rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sholat,
zakat, lalu puasa, dan yang terakhir kelima ibadah haji ke Baitullah. Ibadah puasa yang wajib hanya di bulan suci Ramadan. Kalaulah di bulan-bulan lain ada orang yang berpuasa juga, dan dia menganggap itu wajib seperti qada, tapi itu turunan dari puasa Ramadan karena tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka diganti di hari yang lain dengan membayar qada puasanya. Atau mungkin ada yang berpuasa wajib karena puasa nazar, tapi puasa nazar itu asalnya adalah sunnah, dikarenakan dinazarkan menjadi wajib. Jadi puasa Ramadan merupakan puasa wajib satu-satunya di bulan suci Ramadan ini selama 1 tahun yang diwajibkan oleh Allah. Ada perbedaan yang Allah perintahkan ibadah puasa kepada umat-umat yang terdahulu, kepada kaum yang terdahulu. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada beda perintah ibadah puasa kepada umat yang terdahulu. Ketika Allah memerintahkan berpuasa kepada Siti Maryam dalam surah Maryam ayat 26. Allah berfirman, Faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maka katakanlah, inni nazartu, aku bernazar lirrahmani sauman, kepada Tuhanku yang Maha Rahman untuk saum. Bahasanya sauman, bukan siam. Tapi bahasa yang dipakai dalam surah Maryam ketika diperintah Siti Maryam berpuasa adalah kata saum. Kenapa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Puasanya Siti Maryam tidak berbicara, tapi makan dan minum jalan. Beda dengan perintah ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahasanya bukan saum, tapi bahasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bahasanya siam, bukan saum seperti yang diperintahkan kepada Siti Maryam. Karena ternyata bagi umat Nabi Muhammad, diperintah kita puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi juga kita diperintah untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Dari perkataan berbohong, dari menggunjing orang, dari membicarakan keburukan-keburukan orang, dari mencaci maki orang, mencela orang, supaya apa? Supaya ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa yang diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ibadah puasa yang diperintahkan kepada para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Bagaimana puasanya Nabi Daud beserta umatnya terdahulu. Sum yauman wa aftir yauman. Hari ini puasa, besok buka. Lusa puasa, besok buka. Diseling-seling puasanya. Puasa, bukan sholat. Bukan sholat hari ini, besok tidak sholat. Lalu lusa sholat, besoknya lagi tidak. Tapi puasa hari ini, besok tidak, lusanya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Itu puasanya Nabi Daud.
tapi umat Nabi Muhammad diperintah berpuasa selama 1 bulan terus-terusan, tidak diseling-seling seperti puasanya Nabi Daud alaihi salam. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan kepada Allah atas segala kehilapan dan kekurangan kita. Semoga Allah membimbing ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.